Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk saya memberikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini begitu, ya mungkin ada beberapa dari kita biasa-biasa saja, ada juga yang merasakan ketakutan, ya, berbagai macam ketakutan. Dan karena ya kita tahu sendiri, karena pandemi ini ya, virus corona yang terjadi di seluruh, bukan saja di seluruh Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita belajar 3 hal, ada 3 poin yang kita akan pelajari, terkhusus dari tanggapan Yesus terhadap tipu muslihat iblis pada Injil Matius pasal yang keempat. Tapi sebelum itu kita belajar, kita buka dulu di Mazmur 91, ayat yang sangat tidak asing sudah ya, karena hari-hari ini dipakai berbagai macam kelompok orang, bahkan jemaat Kristen pada umumnya juga sangat suka pada ayat ini, ya, dengan perikop dalam lindungan Allah. Kalau kita baca isinya, boleh dibaca masing-masing di rumah, bersama-sama keluarga di rumah. Baca ayat ini sangat bagus, saudara. Ini bicara tentang bagaimana perlindungan Allah terhadap orang-orang tertentu. Jadi nggak semua orang, saudara. Ada orang-orang tertentu yang kita tahu siapa, ya. Kalau dalam ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi siapa yang dapat perlindungan dari Allah? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang pertama, orang yang duduk, kalau dalam terjemahan lain bisa dikatakan berdiam. Artinya apa? Berdiam itu nggak cuma sekali 2 kali datang dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi yang menerima perlindungan Tuhan bukan orang-orang yang sekedar karena ada masalah terus datang berlindung dalam Tuhan, tidak. Tapi dalam hidupnya mereka berlindung dalam naungan Tuhan. Dan yang kedua, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Oh, kalau bermalam berarti cuma 1 malam, ya? Bukan. Maksud dalam arti bermalam di sini perlindungan di waktu-waktu kesesatan, karena waktu zaman penulisan dikatakan bermalam ini karena ketika orang berpergian berjauhan, jauh gitu ya, mereka harus punya tempat bermalam. Karena nggak kayak sekarang ya, sekarang enak ada hotel dan lain sebagainya. Tapi zaman dahulu berpergian adalah suatu hal yang menyesakkan, susah. Karena nggak tahu di jalan nanti ada hewan buas, di jalan nanti ketemu musuh, di jalan nanti ada bencana. Jadi mereka harus tahu di mana mereka tempat bermalam, ya, berserah. Dan ayat 1 ini berkesinambungan dengan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kita baca ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang paling penting ayat 14 saya bacakan terakhir karena ini yang penting menurut saya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadanya. Jadi siapa yang menerima perlindungan daripada Tuhan? Orang-orang yang berlindung, yang melekat hatinya. Artinya apa? Bukan yang cuma ketika ada masalah datang kepada Tuhan, ketika ada bencana, ketika ada sesuatu yang heboh dan membuat ketakutan terus datang kepada Tuhan, enggak. Tapi ketika orang itu benar-benar mencintai Tuhan, melekat di sini pakai bahasa yang sama dengan hubungan intim. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani intim, artinya bukan cuma ketika kita sayang sama orang tersebut, otomatis kita nggak cuma mau butuh enaknya aja sama orang tersebut.
Tapi ketika dalam kesusahan dan kesenangan, dalam setiap macam sisa waktu hidup kita, itu diberikan pada orang tersebut yang seintim dengan kita, sama seperti suami istri. Makanya kalau janji suami istri itu kan dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang keintiman sama Tuhan, bukan cuma hanya berdoa. Berdoa sangat dianjurkan hari-hari ini, tapi lebih daripada itu, hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau minggu besok ada live streaming itu juga membantu kita untuk sarana lain dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam ayat-ayat yang kita akan bahas. Matius 4. Kita sudah tahu tadi siapa yang menerima perlindungan dari Tuhan. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Tapi jangan sampai kita mau menggunakan ayat Mazmur 91 dengan sembarangan. Wah, jadi kalau misalnya saya keluar rumah, wah bebas wes, gak usah perhatikan kebersihan dengan sembrono, gak usah pakai masker dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Karena apa? Kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Matius 4 ayat 6 dan ke-7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini berbicara Mazmur 91 tadi, ayat 11 dan 12. Jadi iblis juga pakai ayat firman Tuhan ini untuk Yesus, jatuhkan dirimu. Tapi apa kata Yesus ini yang sangat menarik? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa, saudara? Ketika kita berlindung dalam naungan Tuhan itu bukan semata-mata kita sembrono, sembarangan, yang tidak mempedulikan himbauan pemerintah, tidak memperhatikan kesehatan, tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi, tidak memperhatikan orang-orang lain. Oh, yang penting pokoknya aku punya iman yang besar, seperti itu. Itu iman yang sembrono. Tapi di sini kita belajar ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, dari kisah Yesus ini ya. Yang pertama, penggenapan rencana Allah melalui kita lebih penting daripada perlindungannya bagi kita. Maksudnya apa? Penggenapan rencana Allah melalui kita lebih penting daripada perlindungannya bagi kita. Bukan berarti perlindungan Allah tidak penting, saudara. Bukan. Tapi kita belajar dari kisah Yesus ini. Kenapa Yesus bilang, wah kamu mencobai Allah, iblis? Kenapa? Yesus tahu rencana Allah dari semula. Kenapa dia harus turun ke dunia? Kenapa dia harus disiksa? Bahkan dia mati menggantikan dosa seluruh manusia. Tetapi syukur kepada Allah karena dia juga Allah. Dia bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga, sediakan tempat buat kita orang-orang yang percaya. Bahkan mengirimkan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kehendak Allah, untuk mengerti kehendak Allah. Jadi penggenapan rencana Allah melalui kita lebih penting daripada perlindungan bagi kita. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita terus ya memikirkan perlindungan Allah, memikirkan bagaimana kita untuk tidak terkena corona, memikirkan, nah itu bagus, penting. Tapi ada jauh lebih penting, apa rencana Allah dalam kehidupan kita lewat corona ini. Kemarin sudah sedikit dibahas tentang kasih oleh Ibu Gembala. Bagaimana kita dapat melakukan rencana Allah. Kita nggak cuma berdiam diri di rumah sudah selesai, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Tapi kita harus tahu penggenapan rencana Allah. Mungkin dari kejadian corona ini kita bisa melakukan kasih itu yang kemarin Ibu Gembala sudah jelaskan. Atau kita bisa berdoa buat orang-orang yang di luar sana yang mengatasi virus corona ini, mulai dari pemerintahan, tenaga medis, ada orang-orang yang ikut andil dalam pemerangan terhadap virus ini, pencegahan dan lain sebagainya. Kita bisa berdoa di rumah, saudara, untuk melakukan rencana Allah dalam hidup kita.
Bahkan dalam hal-hal praktis pun kita bisa melakukan himbauan-himbauan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang corona ini apa sih. Wah, pokoknya aman-aman aja kok, gak ada masalah. Tapi kita tahu penyebarannya begitu luar biasa sekarang. Yang kedua, poin yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari kisah Yesus ini? Baik hidup atau mati, semua untuk kepentingan Allah. Mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan. Kalau Paulus bicara, kalau aku hidup untuk memberikan buah, kalau mati keuntungan. Wah, saya juga setuju sama beliau. Tapi pikirkan baik-baik, apakah hidup kita sudah mempunyai arti? Arti dalam hidup bukan berarti seberapa banyak hari dalam hidup kita, tapi apakah kita punya nilai yang kita bisa berikan? Mungkin Tuhan memberi kesempatan ini supaya kita terlihat beda. Apa yang sudah kita lakukan untuk dunia? Mungkin dunia acuh dengan hal-hal seperti ini, tapi kita lebih lagi ya untuk berserah sama Tuhan, berdoa buat orang-orang di sekitar, bahkan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk stay at home, berdiam diri di rumah, menjaga kesehatan supaya nggak menyebarkan virus tersebut. Jadi baik hidup atau mati, semua untuk kepentingan Allah. Sama seperti Yesus. Mungkin kalau kita sudah tahu ya Alkitab ya dibaca, oh Yesus mati untuk dosa-dosanya. Tapi buat murid-murid untuk lihat Yesus mati itu sesuatu yang kengerian. Mungkin kematian adalah sebuah kengerian buat kita. Tapi kita belajar sekarang bahwa kematian kita pun bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Allah bisa memakai segala sesuatu untuk kebaikan. Di baliknya, mungkin hal-hal itu kita nggak tahu, tapi kedepannya Tuhan bisa pakai situ. Poin yang ketiga, yang terakhir dan saya akan tutup karena waktu. Bagian kita adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil terus mendekat kepada Allah. Jika sesuatu yang buruk tetap terjadi, hal itu berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar perlindungan. Allah sedang menyertakan kita dalam rencananya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita belajar perlindungan Allah buat orang-orang yang percaya itu pasti. Tapi mungkin kita tidak menerima perlindungan yang umum, ya. Tapi pasti di baliknya Tuhan sediakan perlindungan yang khusus. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Allah karena hal-hal seperti ini dalam pandemi seperti ini. Tapi biarlah kita tetap melekat kepada Allah, dan Tuhan akan bertindak lewat rencananya, bukan rencana kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk lebih lagi mendekat sama Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan, dan